Ya, mari kita masuk di dalam doa. Benar Tuhan, pimpin kami, pegang tangan kami, dan biarlah hati kami berserah penuh kepada pemberitaan firman Tuhan. Kami diubahkan, dan kami keluar dari tempat ini, berkemenangan bersama dengan Engkau. Dengar doa kami, amin. Shalom. Mari hari ini kita akan membahas 2 pasal, tapi nanti kita akan bukan terpaksa ya, memang maunya nggak bulak-balik gitu ya. Maka yang pertama-tama mari kita buka firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-88. Mazmur pasalnya yang ke-88 ayat 1 sampai 18. Udah? Kalau sudah bertemu, mari kita sama-sama baca. Mazmur pasal 88, doa pada waktu sakit payah. Nyanyian Mazmur Bani Korah untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat Leanot, nyanyian pengajaran Heman orang Israel. Ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku. Siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepada teriakku. Sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati seperti orang-orang yang mati dibunuh terbaring dalam kubur. Yang tidak kau ingat lagi sebab mereka terputus dari kuasa-Mu. Telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling dalam, paling bawah. Dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murka-Mu. Dan segala pecahan ombak-Mu kau tindihkan kepadaku. Telah kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku. Telah kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku bertahan dan tidak dapat keluar. Mataku merana karena sengsara. Aku telah berseru kepadamu ya Tuhan sepanjang hari. Telah mengulurkan tanganku kepadamu. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Dapatkah kasih-Mu diberitakan di dalam kubur? Dan kesetiaan-Mu di tempat kebinasaan? Diketahui orangkah keajaiban-keajaiban-Mu dalam kegelapan dan keadilan-Mu di negeri segala lupa? Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong. Dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapan-Mu. Mengapa ya Tuhan kau buang aku? Kau sembunyikan wajah-Mu daripadaku. Aku tertindas dan menjadi incaran maut sejak kecil. Aku telah menanggung kengerian daripadamu. Aku putus asa. Kehangatan murka-Mu menimpa aku, kedahsyatan-Mu membungkamkan aku. Mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang hari, mengepung aku serentak. Telah kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman. Kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Diberkati orang yang mendengar firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Amin. Sekarang kita baca bagian yang kedua. Mari kita buka Roma pasal 8. Ayatnya yang ke-16 sampai 25. Tapi kita tidak usah membaca seluruh ayat. Kita hanya akan membaca beberapa ayat. Terambil dari Roma pasal 8. Ayatnya yang ke-16 sampai 25. Sudah? Ayatnya nanti saya yang akan membacakan. Karena tidak semua ayat akan kita baca. Roma pasal 8 ayat yang ke-16 sampai 25. Ayat yang ke-16.
Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayatnya yang ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ayat yang ke-20. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Ayat ke-22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Dan ayat yang ke-25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Menarik sekali kalau kita membaca Roma pasal 88, Mazmur 88, dan sekaligus kita juga akan membahas Roma. Saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, pernah nggak kita ini merasa, saya tidak tahu situasi Bapak dan Ibu, berdoa, mungkin sudah lewat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan mungkin sampai hari ini merasa doa kita belum dijawab. Pernah? Menganggukkan kepala, berarti pernah. Pernah kita merasa berdoa, tapi sepertinya Tuhan itu tidak mendengar. Jadi kita tuh marah. Pernah nggak seperti itu? Coba sekarang saudara lihat di rumah sakit ada begitu banyak orang yang antri. Kita kadang-kadang melihat sepertinya kita nih nelpon Tuhan. Bayangkan kok saudara nelpon orang yang saudara kasihi, atau saudara memiliki satu keperluan, tapi teleponnya nggak diangkat-angkat. Mungkin yang ada dalam benak kita, sudah buangan aja HP-mu itu. Ya kan, saya suka ngodain begitu kalau mama saya telepon, khususnya kepada yang kebetulan menjadi suami saya, kalau dia ditelepon nggak ngangkat, HP-mu tuh lo buangan aja, mesti ngomong kayak gitu ya. Maka saudara-saudara, paling tidak, jujur kalau saudara masih ingat khotbah saya yang terakhir di sini, sampai hari ini, detik ini, Mazmur 88 menggambarkan jeritan hati saya. Saya nggak mau munafik. Sampai hari ini, tadi pagi, saya masih berteriak kepada Tuhan, di mana jawaban Tuhan? Makanya saya suka sekali Mazmur 88. Karena sangat-sangat realistis, sangat-sangat relatable kepada kita. Oleh sebab itu kalau mau hari ini bulan reformasi, kalau kita melihat kitab Roma pasal 8 ayat Roma 8 16 sampai 25, pasalnya kurang, Mazmur 88, maka kita akan melihat adanya sebuah reformasi di dalam situ. Reformasi hati. Tema ini terus terang jujur saya nggak suka ngambil kredit, keluar dari hasil ngobrol percakapan dengan anak saya. Saya lagi ngobrol-ngobrol sama Rainer dan Rainer tahu kondisi saya. Tapi kemudian saya menemukan satu cerita dalam percakapan itu, insight. Seperti kemarin kalau saudara hadir di seminar saya punya jurnal. Seketika dari percakapan itu saya tulis jurnal, apa yang akan saya ketemukan. Dan saya menemukan jawabannya. Ada di Mazmur 88 dan ada di Roma 8. Jadi kita akan melihat, sebelumnya lebih dahulu kita akan bahas satu demi satu lebih dulu ya. Kita baca kitab Mazmur. Kalau mama membaca kitab Mazmur, maka kita tahu bahwa kitab Mazmur itu dibagi dari 5 buku. Ada 5 buku di dalam Mazmur, saya nggak akan bahas satu-satu. Dan kalau kita membaca seluruh kitab Mazmur, ada lengkap. Saudara mau cari apa? Ada di kitab Mazmur. Mau mencari yang sifatnya umum, mau mencari sifatnya kita mengagungkan Tuhan, mau mencari sesuatu yang sifatnya mengucap syukur, mau mencari hikmat, apapun itu juga, mau menemukan kembali sebuah keyakinan diri, ada di kitab Mazmur. Sehingga kitab Mazmur dari berabad-abad selalu dikatakan kitab terbaik sepanjang dunia pernah diciptakan. Saudara mau cari orang agama apapun, pasti pernah mendengar yang namanya kitab Mazmur. Mungkin mereka nggak tahu pasal-pasal di situ,
Tapi kalau kita tanya, bahkan di beberapa agama kitab Mazmur dijadikan bagian dari kitab suci mereka. Padahal belum tentu di dalam orang Kristen, bagian kitab suci dari agama lain kita masukkan. Jadi ingat, karya sastra terbaik sepanjang dunia diciptakan, itu kitab Mazmur. Sering-sering baca kitab Mazmur. Bagaimana nggak komplit? Kalau kita baca tadi Mazmur pasal 88, kita jelas melihat adanya kitab ini adalah ratapan. Kalau tadi saudara memperhatikan saya membaca, apa yang saudara bisa rasakan? Ada rasa putus asa. Ada rasa marah. Saudara ngerasa nggak tadi waktu saya baca kayaknya saya ada marahnya? Jadi kalau baca Mazmur itu harus begitu. Jadi kita melihat ininya ya. Jadi Mazmur pasal 88 ini, kalau saya boleh bilang, kok nggak bisa jalan? Nak, tolong diganti nak. Oh ya, seluruh Mazmur itu memiliki berakhir dengan doksologi, by the way, dari setiap kitab ya. Oke, jadi kalau kita baca Mazmur 88, menurut saya, ini Mazmur yang paling menyedihkan. Pasal paling menyedihkan dari seluruh kitab Mazmur itu Mazmur 88. Sepertinya kalau tadi kita baca dari ayat 1 sampai 18, Mazmur ini tidak berakhir dengan sebuah jawaban. Tidak berakhir dengan sebuah resolusi. Sepertinya Mazmur kalau kita baca dari awal pasalnya yang ke-1 sampai ke-18, bahkan ditutup dengan apa tadi dikatakan? Hanya kegelapan yang menjadi teman kita. Hari ini saya bilang, saya juga merasa hanya kegelapan yang menjadi teman kita. Lah kok berani Bu Mona berkhotbah? Walaupun situasi hatinya masih merasa seperti itu. Nanti kita akan jelaskan kenapa. Jadi kalau kita baca, kalau seorang sastra, surat nulis, maka kita berani, rasanya akhir kitab Mazmur pasal 88 itu nggak enak akhirnya. Nggak rapih, nggak happy. Hanya kegelapan. Hanya penderitaan di Mazmur 88. Ini Mazmur 88 itu menceritakan tentang satu ketidakberdayaan, sehingga akhirnya kalau sudah ingat kemarin di dalam seminar saya, kita memiliki dua operating system di dalam kita yang terjadi sebuah konflik. Pertama adalah kita tahu firman Tuhan bilang dia tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah menjaga kita. Karena kita belajar Alkitab, kita tahu seharusnya Mazmur 88 tidak menggambarkan karakter Allah. Tapi dari sisi yang lain, kita berhadapan dengan kehendak kita, Tuhan, jawab segera, masa kamu gak ngelihat situasiku saat ini? Ada kehendak, maka pengetahuan kita akan karakter Allah dan kehendak kita untuk dapat segera mendapat jawaban, membuat kita ada konflik batin yang luar biasa di dalam. Ngerasain seperti itu enggak? Sering merasa, banyaknya mengangguk. Nah, satu hal yang menarik. Sekali lagi, ada konflik. Conflicted. Jadi saudara jangan salah, hari ini saya bilang, aduh puji Tuhan, bisa aja dalam waktu beberapa menit kemudian, saya teringat kembali masalah saya bilang, kadang-kadang gak ngomong cuman, tapi nanti kita akan belajar karena saya pun reformasi hati tidak akan pernah berakhir. Maka kita akan selalu berganti. Kenapa? Coba saudara ingat, ada satu film, ada sebuah film yang terkenal yang judulnya The Princess Bride. Jadi pengantin wanita, Princess Bride. Nah di dalam satu cerita itu, ada satu kalimat yang menyentuh hati saya waktu saya menonton ini. Dia mengatakan ini, maaf saya tidak bisa terjemahan ke bahasa Indonesia, saya pakai bahasa Inggris. Dia mengatakan, life is pain highness. Anyone who says differently is selling something. Artinya apa? Dia bicara pada pengawalnya, tapi karena dia merasa nggak nyaman dengan kehidupan dia di dalam Princess Bride, dia dipaksa untuk menikah. Dan makanya dia mengatakan, Tuan Putri, hidup itu memang begitu. Hidup itu memang menyakitkan. Kalau ada orang yang bicara kepada Tuan Putri bahwa hidup itu indah, berarti dia itu tengah jualan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dan menjanjikan, hidup saudara itu akan mulus, tidak ada masalah.
berarti dia tengah jualan. Dan kita bersyukur Alkitab tidak pernah jualan. Kita bersyukur jadi orang Kristen, makanya kita dikasih oleh Tuhan Mazmur 88. Karena Alkitab buku yang lengkap. Kenapa? Alkitab menunjukkan kekristenan adalah sesuatu yang sifatnya realistis. Bukan sekedar janji. Ada janji Allah, tapi Allah tidak berjualan. Beda ya. Allah menjanjikan begitu banyak, tapi Allah nggak pernah jualan. Allah tidak butuh kita untuk, ya Tuhan kamu ngomong gini tak beli aku nih. Nggak, Allah nggak butuh. Karena kekristenan itu realistis sifatnya. Ada masalah di dalamnya. Jadi kita ngelihat, kalau kita berpikir bahwa kita harus memiliki sesuatu karena kita anak Tuhan, karena kita pegang janji-janji Tuhan, mana bukti janji-janji Tuhan? Maka saya mengatakan, sekali lagi ingat-ingat, kekristenan, Alkitab tidak pernah menjual sesuatu. Karena Alkitab hanya memberikan kepastian. Nggak pernah jualan. Kalau begitu sekarang kita lihat, Mazmur pasal 88, gelap, nggak ada harapan, nggak ada jawaban. Coba kita kontraskan dengan Roma pasal 16 ayat 25 yang kita baca. Tadi kita lihat Mazmur 88, penderitaan terus menerus dari pasalnya yang khususnya pasal ketiga sampai 18. Dia ada di dalam kekelaman, dia merasa tidak ada jalan keluar. Tapi di dalam Roma yang tadi kita baca, kalau sudah baca lengkap, maka kita lihat sama-sama bicara tentang penderitaan. Tapi di dalam Roma diberikan ada namanya jaminan Roh Kudus di dalam penderitaan kita. Ada janji kemuliaan. Nah, kalau saudara menggunakan waktu 168 jam dalam satu minggu untuk berpikir, dan saudara suka baca Alkitab, saudara ketemu buku Mazmur 88 yang jelas-jelas dari awal sampai akhir nggak ada positif-positifnya sama sekali. Enggak ada. Ada dua Mazmur yang hampir sama, tidak ada positifnya. Dalam tanda petik ya. Mazmur 88 dan Mazmur 39 berakhir dengan sama, enggak ada resolusi. Tapi kemudian karena saudara rajin baca Alkitab, saudara baca Roma. Loh, Roma juga bicara penderitaan. Loh, di Roma ada jaminan roh. Loh, di Roma ada jaminan kemuliaan. Maka akan harusnya, kalau kita biasa berpikir, maka akan timbul satu pertanyaan. Pertanyaannya satu, apakah berarti Paulus itu lebih rohani daripada pemazmur? Pertanyaannya kan begitu. Yang satu berkeluh kesah, marah pada Tuhan, gak ada jawaban. Yang satu, iya aku menderita, tapi aku berpegang pada pengharapan. Jadi, apakah pemazmur itu hanya orang yang, benar-benar taunya cuman mengeluh? Atau pertanyaan yang paling mendasar, kalau baca Mazmur 88 itu gak membangkitkan semangat, jujur. Tapi kita relate. Kenapa? Karena itu situasi kita. Saya sangat relate dengan Mazmur 88, karena saya merasa itu gambaran kehidupan saya. Gambaran situasi saya secara khusus 3-4 tahun terakhir. Maka pertanyaan berikut yang hadir di kepala saya, kalau demikian, kenapa ada Mazmur 88 Tuhan izinkan di dalam Alkitab? Kan gitu kan? Apa? Biasanya kalau saudara tahu editor, kalau kita nulis, biasanya ada editor yang akan mengedit. Ngumpulin yang mana yang bagus, diperbaiki kalimatnya, terus dimasukkan. Kita lihat, karena Alkitab tidak pernah jualan, tidak pernah menjanjikan. Siapa yang meletakkan Mazmur 88 di dalam Alkitab? Allah. Allah sendiri yang meletakkan Mazmur 88. Maka kita akan melihat, 1, 3 pelajaran yang akan kita pelajari. Tapi sebelum itu, 3 pelajaran. Yang pertama kita akan pelajari bersamaan ya. 1, dari Mazmur 88, kita akan belajar tentang bagaimana Tuhan itu menyambut ratapan yang jujur. Tuhan yang menempatkan Mazmur 88, Tuhan tahu betul kenapa ini ada. Tuhan, kita akan belajar.
Tuhan tahu penderitaan, tapi Tuhan ingin memberitahukan, kamu gak menderita sendiri, ada roh yang bersama-sama menderita bersama dengan kamu. Itu jawaban di Roma. Ada jawaban di dalam penderitaan. Jangan lihat penderitaanmu. Lihat kemuliaan, janji pengharapan yang akan kamu terima. Itu sebabnya saya temakan hari ini khotbah kita. Saya tadi bilang reformasi hati. Saya kasih judul karena saya tahu ini enggak, kalau diterjemahkan bahasa Indonesia kurang tepat. Groaning in darkness, hoping in glory. Mengeluh di dalam kegelapan, bersuka di dalam kemuliaan akan pengharapan. Itu ininya. Yuk kita belajar satu-satu. Mari kita kembali buka Mazmur 88. Kali ini kita buka hanya ayat-ayatnya yang tertentu. Kita baca ayatnya yang ketiga dulu ya. Saya yang bacain gak apa-apa. Tertulis apa? Sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka. Dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Ayatnya yang ke-6. Dia mengatakan apa? Telah kau taruh aku di dalam liang kubur yang paling bawah. Dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Dan ditutup dengan puncak teriakan keluhan dia. Ayatnya yang terakhir 18. Telah kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman. Kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Saya kasih waktu hening sejenak. Coba saudara pikirkan. Saya nggak tahu saudara saat ini stres. Sering kali kalau kita ketemu sama orang, kamu lagi ngapain? Aku lagi sutris. Tahu sutris ya? Sutris itu saudara sepupunya stres. Jadi mereka kata, aku lagi sutris. Maka Mazmur, tapi mungkin saudara belum masuk di dalamnya namanya desperate. Ada satu ketingkatan yang lain. Pertama kita adalah tidak nyaman, uncomfortable. Naik ke dalam satu posisi kita stres. Stresnya berkepanjangan menuju namanya desperate. Artinya sudah seperti nggak bisa nafas lagi. Setelah mengandung dari desperate, then you're broken. Sehingga orang yang mengalami ke dalam dan orangnya pemazmur ini udah desperate, sudah bukan sekedar stres. Stres yang berkepanjangan, terus menerus tidak dapat jawaban. Semakin hari maka harapan Tuhan yang dulunya segini semakin mengecil, semakin mengecil. Bisa berujung kalau saudara tidak memiliki dasar SQ yang kuat. Ditemukan banyak sekali hasil psikologi mengatakan saudara akan jatuh di dalam yang namanya schizophrenia, kegilaan. Sudah bisa gila, sakit jiwa. Kenapa? Karena stres itu tanda-tanda jiwa kita itu sakit. Schizophrenia bisa gila atau bisa mencerminkan gadis sesuatu yang namanya bipolar. Kenapa? Tapi bukan berarti pemazmur ini jatuh dari kita harus mengakui pemazmur ini adalah sudah tengah putus asa yang luar biasa dalam. Sudah nggak bisa dibayangkan. Jadi kalau mama kurang lebih kita ngelihat Mazmur 88 ya, komposisinya. Pertama kita akan melihat bahwa pemazmur ini merasa sepertinya Allah itu membiarkan dia masuk dalam satu jurang, terus menerus terserap, tapi nggak tahu dasarnya itu mana. Nggak berdasarkan berarti kita udah sampai. Terus menerus nggak tahu dasarnya itu sampai di mana. Kenapa? Karena kita bisa lihat dari ayatnya yang ke 1 dan 2. Ayat yang ketiga bilang, dia berdoa untuk segera dibebaskan, enggak dijawab. Dia berdoa supaya malapetaka yang tadi kita baca di ayat yang ketiga, yang terus bertubi-tubi, itu sudah sepertinya aku udah gak tahan lagi. Padahal kalau kita baca 1 Korintus 10 ayat 13, itu jelas mengatakan apa? Tuhan tidak akan memberikan percobaan yang melebihi kemampuan kita. Tapi ini sudah melebihi. Stres, makanya banyak orang lari ke psikolog, lari ke psikiater. Saya sendiri sangat-sangat stres, makanya rambutnya putih semua sekarang udah mulai berubah. Jadi saya bisa membayangkan situasi Mazmur karena saya merasa saat ini saya juga seperti itu. Dia merasa karena begitu dalamnya penderitaan dia merasa hidup di dalam penderitaan itu. Sepertinya di depan mata kita saat ini yang nempel ini bukan kacamata. Yang nempel ini adalah kematian. Kalau sudah baca ayat Mazmur 1:18. Gak enak ya bacanya ya. Tapi itu fakta.
Dari Mazmur pasal 88 kita juga bisa melihat, si pemazmur merasa kegelapan itu membuat dia merasa terpisahkan dari banyak hal. Merasa hidupnya itu terlepas dari begitu banyak hal. Dari mana kita tahu? Di ayat yang keempat kita merasa dia merasakan terlepas dari sesuatu yang sifatnya personal. Fisik, kita bisa lihat di ayat yang keempat. Kehilangan sudah gak punya kekuatan, kehilangan tenaga. Kehilangan kemakmuran. Bahkankah sepertinya tidak ada lagi prospek pengharapan untuk pulih. Itu yang dia rasakan. Dia rasakan bahkan ada keterpisahan dari hidup itu sendiri. Kita lihat di ayatnya yang kelima. Dia merasa yang paling juga Tuhan sudah melupakan dia. Sudah gak ada lagi yang namanya kasih anugerah itu dia gak bisa ngerasain. Yang dia rasakan hanya satu. Kalau kita baca di ayatnya yang ketujuh tadi. Seakan-akan yang dia rasakan bahwa Allah sedang murka dengan dia. Padahal kita ingat, apakah berarti dia orang yang tidak pernah percaya pada Tuhan? Ayat pertama kita tahu dia mengarahkan doanya itu kepada Tuhan. Jadi dia tahu dia ini orang yang bertuhan. Tapi dia merasa Tuhan itu sudah marah. Dia merasa tadi yang kita banyak, keterpisahan dari orang lingkungan sekitar dia. Keterpisahan dari teman, dia diolok-olok, dia dihina. Dan yang paling menyedihkan, makanya dia bilang kegelapan adalah kenalanku. Artinya dia bilang apa? Ada keterpisahan dari dia dan Allah. Allah bagi dia sudah meninggalkan dia. Karena gak ada jawaban. Itu dari ayat yang ke-9. Maka sangat mudah dipahami di Mazmur 88 ini. Kalau akhirnya kita ngelihat, kalau saudara baca Mazmur 88, ada banyak bagian-bagian yang bahkan tidak sopan kalau menurut saya. Kenapa? Karena dia menginterogasi Allah. Tapi kita bisa mengerti ayat 10-12, dia menginterogasi Allah. Apakah mungkin orang yang dalam mati bisa menaikkan nama engkau? Itu kan menginterogasi, gak sopan. Padahal Allah itu berdaulat. Dia tidak bisa melihat lagi adanya pengharapan karena tadi saya bilang udah terpisah. Satu-satunya yang dia ada, yang dia kenali, hanya kegelapan. Dengan lain kata, dia bilang, dia orang yang percaya. Tapi dia berkata, Tuhan, aku tahu kamu ada. Tapi saat ini Tuhan, yang paling tahu dan mengenal aku, hanyalah penderitaanku. Hanyalah kegelapan. Gak sopan doa seperti ini. Kan kita pasti mikir begitu ya. Siapa kita berani marah-marah sama Tuhan? Doa ini bisa kita bilang sarkastik gitu ya. Tapi kita juga bisa melihat kalau kemudian saya sangat resonate karena itulah kehidupan saya. Yang saya rasa saat ini kalau bukan karena ada firman Tuhan, mungkin saya sudah gila. Mungkin saya saat ini kalau bahkan tadi malam selesai seminar, panic attack kembali kena ke saya. Saya hanya bilang pikir, Tuhan, besok saya masih mesti bawa firman Tuhan. Beri saya ketenangan. Dan kemudian Tuhan bilang, kamu mempersiapkan rumah, itu jawaban. Maka saya kembali diangkat. Sangat mengerti tentang yang dialami oleh Mazmur. Jadi pertanyaannya kembali, kenapa ada Tuhan izinkan Mazmur 88 dengan khusus Tuhan izinkan ada di Alkitab. Mazmur 39 juga. Padahal isinya tidak membangkitkan semangat. Isinya hanya menunjukkan bagaimana kita marah pada Tuhan. Semuanya tadi saya jelaskan. Ada seseorang komentator yang saya baca kemarin malam namanya Derek Kidner. Beliau adalah seorang dari pemimpin Tyndale House. Jadi ada sekolah teologi semacam begitu di Cambridge bertahun-tahun. Dan dia mengatakan kenapa ayat-ayat ini Mazmur 88 itu Tuhan izinkan dan itu sangat resonate ke saya. Itu mengatakan apa? Karena Tuhan tahu bagaimana manusia itu bicara kalau mereka tuh lagi marah. Wah. Kenapa Tuhan izinkan? Tuhan tahu kalau ciptaannya lagi ngambek, keinginan yang enggak dituruti, lagi menderita, kurang lebih omongan tuh apa? Di situ kita belajar
Allah izinkan supaya kita belajar. Itu loh Allah kita. Allah yang sangat mengerti. Allah gak menampar kita. Allah bilang, come, datang. Kamu mau marah kayak apapun, monggo silahkan. Kasihku gak berubah. Aku mengerti, aku paham. Itu mengajarkan kan. Dan itu mengingatkan kepada kita bahwa yang namanya hidup beriman, itu hidup beriman itu menyangkup atau melingkupi juga adalah ketika doa-doa kita itu tidak terjawab. Jangan beriman hanya karena doa itu tengah dijawab. Itu sebabnya, itu ada masalah. Jadi Tuhan yang meletakkan, dia tidak ini tak tarik keluar. Karena sekali lagi Tuhan mengerti bagaimana manusia itu kalau sudah dalam keadaan marah, stres. Kalau kita marah, stres, pelampiasan kita pada pasangan kita, atau pada anak kita, yang ada apa? Pasangan kita sakit hati. Anak kita sakit hati. Luka batinnya begitu luar biasa. Terjadi ketegangan. Mungkin jadi bisa nggak bicara bertahun-tahun. Ada luka dalamnya nggak diiniin. Bayangkan perasaan Tuhan saat ini. Kalau saudara punya persoalan, pergumulan, penderitaan, marah pada Tuhan. Seperti apa luka hati Tuhan? Tuhan marah pada kita? Enggak. Marah-marah itu doa atau enggak? Jawaban saya adalah ya. Ternyata marah pada Tuhan itu juga sebuah doa. Jadi itu kita belajar dari Mazmur 88. Tuhan menyambut ratapan yang jujur. Kenapa diizinkan Mazmur 88? Karena pemazmur menaikkan semua amarahnya dia. Alamatnya itu jelas. Siapa alamatnya? Tuhan yang menciptakan. Kalau saudara memarah-marah pada orang lain, saudara tidak menyaksikan siapa Tuhan. Marah boleh pada Tuhan. Hari ini saya kasih bilang, itu reformasi. Selama ini kita sering bilang, aku takut marah sama Tuhan. Lah kalau aku nanti dihukum Tuhan jadinya seperti apa? Oh mungkin aku menderita nih karena aku memang gak pernah kerja. Tuhan lagi marah, makanya aku disentil. Tapi ternyata kita belajar bahwa ratapan yang jujur kalau kita tujukan kepada doa Tuhan, itu juga sebuah doa. Keluh kesah juga sebuah doa. Kedua, kita belajar dari Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan? Bahwa di masa-masa kekelaman itulah adalah masa terbaik untuk mengenal kasih anugerah Allah. Saya nggak mau pakai contoh orang lain, selalu saya coba pakai contoh ini. Kalau saya masih bisa berdiri di hadapan saudara, dokter bilang, saya jujur pernah bilang, saya sekarang ada konseling. Dokter bilangnya mengenal persoalan saya, wow, kalau mama stres level itu 10, saya itu 15. Orang normal, menurut analisa psikiater saya, sudah masuk di dalam schizophrenia atau perpecahan kepribadian. Saya belum. Kenapa? Saya melihat ada kasih anugerah Allah. Saya melihat karena ada firman Tuhan yang menjadi bagian hidup saya dari kecil. Dan saya kalau marah, saya lebih sering marah pada Tuhan. Karena sekarang saya tahu, dari dulu saya juga tahu, marah itu bagian dari doa. Selama kamu marahnya itu pada Tuhan. Artinya apa? Kamu mengakui bahwa Dia yang menciptakan kamu, itu Bapak kamu. Mengakui itu. Mengenal kemuliaan. Jadi kalau saudara meratap, bukan berarti saudara tidak percaya kepada Tuhan. Bukan berarti pemazmur sudah tidak percaya kepada Tuhan. Begitu bukan berarti. Sekalipun satu kalimat, Tuhan di mana engkau? Itu juga doa. Gak pernah terfikirkan ya, sampai seperti itu ya. Karena kita menganggap doa itu harus kesannya kudus. Doa itu harus kesannya manis perkataannya. Tapi doa itu adalah kejujuran sebuah hati yang kita utarakan di hadapan Tuhan. Dan di situ kita mengenal anugerah Allah. Amin. Yang terakhir, kenapa juga Allah mengizinkan kita rapat? Karena masa-masa kekelaman, kita mengalami penderitaan, kegelapan, itu adalah tempat yang terbaik
untuk membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. The man of greatness. Tidak ada satu orang yang berhasil dalam hidup mereka. Banyak mencapai, kukuh, kokoh, yang tidak pernah ditempa oleh begitu banyak persoalan dan penderitaan. Jadi semakin berat persoalan saudara, semakin bersyukur. Karena apa? Itu anugerah. Karena Allah melihat, aku bisa membentuk kamu lebih daripada si B, lebih daripada C. Kamu akan menjadi pribadi yang lebih tangguh. Mau marah? Enggak apa-apa, kata Tuhan. Itu proses. Contoh. Saudara, kita mau tanya dulu ya. Saudara tahu siapa yang nulis Mazmur ini? Coba kita tadi lihat. Mazmur di ayat yang 1, siapa yang nulis? Bani Korah, bukan Daud, dari Mahalat Leanot, nyanyian pengajaran Heman. Kalau bahasa Inggrisnya ditulis Haman. Maka kita akan bingung, jangan-jangan ini Haman dalam kitab Esther. Enggak, Haman dalam kitab Esther itu yang jahat. Tapi Heman di Alkitab ada 2. Yang pertama, Heman kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 4 ayat ke-31 dan 1 Tawari 2 ayat 6. Ada seorang yang bernama Heman. Heman itu adalah saudara dari Etan. Dia adalah cucu dari Yehuda. Yehuda punya anak namanya Sera. Sera punya 5 anak laki dan salah satunya bernama Heman. Terkenal pada zaman itu sebagai cucu Yehuda, orang yang penuh dengan hikmat. Jadi sebagian Mazmur memang dia yang tulis. Tapi orang lebih percaya bahwa Heman yang menulis ini, yang makanya tadi saya bilang, dia tuh man of greatness, dia mengalami begitu banyak penderitaan. Tapi kalau kita baca Mazmur, khususnya Mazmur mulai kalau sudah baca di Mazmur pasal 40-an, itu banyak ditulis oleh Heman yang ini. Dan dari situ kita bisa melihat bahwa dia sebenarnya orang yang takut akan Allah. Karena Heman yang di sini, ini adalah cucunya Nabi Samuel. Tolong dicatat Suci, ya amplop saya yang pertama. Gitu ya. Jadi kita bisa melihat ini Heman dari cucunya Samuel. Terkenal sebagai salah satu dari 3 biduan penulis yang terkenal pada zaman itu, penulis lagu. Makanya kita bisa lihat banyak orang yang menganggap bahwa Heman ini adalah dari Bani Korah, dia menulis Mazmur, dan berarti kita tahu dia melihat sendiri karena di masa-masa Daud penderitaan itu seperti apa. Tapi dia sebenarnya juga melihat pertolongan Tuhan. Jadi waktu dia nulis mungkin pada waktu itu memang saya bisa bayangin pada jam itu sudah sepertinya nggak ada pengharapan. Tapi kita kembali lagi kita belajar. Dia tahu kepada siapa dia harus mengarahkan doa mereka, keluh kesah dia. Pengen menjadi orang yang hebat? Saudara kenal siapa ini? Sudah bisa bayangkan? Pinter 100. Ayub. Siapa yang gak tahu cerita Ayub? Kita tahu Ayub kaya, tiba-tiba dalam waktu sekejap, anaknya mati semua, uangnya hilang semua, ditinggalkan oleh istri dan segala macam. Pernah gak saudara berpikir, kenapa iblis datang kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan bilang, tuh lihat hambaku Ayub. Terus iblis bilang, iya Tuhan, tapi itu kan karena kamu memberkati dia. Istrinya cantik, anak banyak, rezeki banyak. Coba kamu tarik semua. Sebenarnya apa sih maksudnya iblis? Yang tersirat dari maksud iblis itu sebenarnya hanya satu. Tuhan, hubungannya Ayub dengan kamu itu sifatnya transaksional. Ada sebab dan akibat. Maka coba kita lihat apakah hubungan kita dengan Tuhan juga transaksional. Aku taat, aku turut Tuhan, aku mau semua karena aku memiliki A, B, C, D, E. Coba itu diambil semua. Dan tapi yang paling hebat kita juga lihat, apakah Ayub ada persamaan dengan pemazmur? Kalau kita baca kitab Ayub, Ayub pun marah sama Tuhan. Kalau kita mau baca. Ayub pun juga mengatakan hal-hal yang juga tidak pantas. Tapi toh pada akhir cerita, Tuhan mengatakan apa? Kepada 3 orang teman Ayub, mintalah Ayub berdoa untuk kamu, supaya kamu gak aku ceples. Kurang lebih begitu kan? Kenapa? Padahal Ayub marah loh. Kalau kita betul-betul baca kitab Ayub. Karena di dalam kemarahan Ayub, saudara baca kalimat demi kalimat, kita melihat Ayub masih menghormati Allah. Walaupun juga kata, di dalam penderitaannya dia,
Ayub tidak berpaling dari Allah. Dia tidak berpaling. Walaupun dia marah, tidak berpaling. Jadi, kalau kita, dari mana kita tahu? Ayub 34 ayatnya 29 sampai 30. Apakah di dalam kesunyian ataukah tersembunyi? Allah itu tetap berdaulat. Tapi sebelumnya dia mempertanyakan Tuhan juga, sama menginterogasi Allah kalau kita baca kitab Ayub. Gak ada bedanya dengan Heman. Tapi Allah gak marah. Allah memberkati dia kembali. Tuhan bilang, Ayub menghormati aku. Kenal nabi ini? Yang duduknya di bawah lebih dulu, Yeremia. Dia menjadi a man of greatness. Kita sebut dia nabi peratap. Sepanjang sejarah dia, yang dia lihat adalah nubuatan dari nabi-nabi yang lain. Dia menderita dimasukin juga ke dalam sumur yang begitu dalam. Pernah bertanya kepada Tuhan? Yes. Jadi saudara, kalau saudara mau marah sama Tuhan, bertanya, percayalah. Banyak orang-orang kudus yang juga melakukan hal yang sama. Bukan berarti mereka lebih rohani daripada kita atau kita lebih rohani daripada mereka. Bahkan Tuhan Yesus tidak pernah marah, tapi dia merasakan sekali apanya namanya kehilangan. Merasa ditinggalkan. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Pada detik itu, bukankah sebenarnya itu Yesus kalau kita mau melihat dari kacamata perspektif yang berbeda. Tuhanku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lah kalau Tuhan Yesus aja bisa bilang begitu. Kenapa kita tidak berani datang kepada Tuhan dan berkata jujur, Tuhan ini aku. Segala kemarahanku, segala ini. Yang membedakan hanya satu. Ayub dan Yeremia merasa ditinggalkan. Tuhan Yesus pada detik dia mengatakan menyerahkan nyawa. Allah betul meninggalkan dia. Kenapa? Untuk menggenapi semua rencana Allah. Tapi kita lihat apa yang diberikan oleh Allah. Maka itu digenapkan di dalam kitab Roma. Jadi kita bisa melihat bahwa semua, apapun juga doa kita, selama kita benar, jujur, kegelapan kita itu mengajarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Bercermin pada Ayub, bercermin kepada Yeremia, bercermin kepada Tuhan Yesus. Saya kok baca Mazmur 88 itu terharu sendiri. Jadi kalau saudara marah, saudara kesal sama Tuhan, bukan berarti saudara kerohaniannya kurang. Jadi kalau ada orang, kamu isinya kok mengeluh aja. Jangan sampaikan keluhan kamu, udah biarin di situ aja gak apa-apa. Kepada orang. Kenapa? Kalau kamu nyampaikan keluhan kamu kepada orang di luar hamba Tuhan, kamu tidak menyaksikan Tuhan. Tuhan sudah ngasih jalan keluar. Kamu mau mengeluh, datang padaku. Kamu mau marah, datang padaku. Kamu mau bertanya, datang sama aku. Aku paham, aku mengerti. Kamu mungkin tidak mengerti kenapa. Tapi aku tahu dan aku tetap terima kamu. Itu sebabnya kita dan reformasi yang hati kita yang begitu gelap, kita dijawab dengan perjanjian hal kedua yang akan kita pelajari. Ingat, kalau kerasanya hening, sudah doa puluhan tahun belum terjawab, bukan berarti Allah itu absen. Bukan berarti Allah tidak hadir. Dia dengar. Sepertinya saudara bayangkan ya, kalau kita punya, saya sekarang punya cucu. Jadi kalau saya lihat cucu-cucu saya nangis, hati saya juga rasanya apalagi kalau sakit gitu ya. Terus kita ngelihat kita kan tidak bisa melakukan apa-apa ya. Kita nggak bisa menolong. Tapi kita biarkan. Kenapa? Karena kita tahu dia harus sakit panas karena tumbuh gigi itu adalah proses dari pendewasaan. Nah seperti itulah kurang lebih yang kita akan alami. Yang kedua, kalau tadi kita melihat kegelapan, Allah bilang aku paham. Kita hanya merasa kegelapan, keheningan, kesunyian. Tapi kita bisa lihat di poin yang kedua, Allah menjanjikan apa? Bahwa roh Allah, roh kudus yang Tuhan berikan kepada kita itu, dia mengeluh bersama kita, meratap bersama kita, mengerang bersama kita. Coba kita baca secara perlahan ya, baca kembali Roma, pasalnya yang ke-16, 8 ayatnya yang ke-16.
Dia bilang apa? Roh itu bersaksi bersama-sama dengan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dia bilang, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ayat 20, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Jadi kita bisa melihat, siapa yang saat ini tengah mengerang? Bukan kita sendiri. Saudara bukan satu-satunya orang yang setengah menderita saat ini di muka bumi. Saya bukan satu-satunya orang yang di atas stres. Ada banyak orang yang stres. Siapa yang stres? Tadi kalau kita baca semua 16-20. Satu, semua alam ciptaan Tuhan. Juga lagi stres. Saudara pikir, makanya kalau main sama binatang ya saudara, jangan dilempar-lempar gitu. Binatangnya juga stres. Binatang itu juga ciptaan Tuhan. Seluruh alam ciptaan, di ayat ke-22 juga lagi stres. Dia mengerang, tapi Roh Allah mengerti. Sesama kita juga. Kita memiliki pertanyaan yang gak jawab, badan kita sakit. Dan yang paling menguatkan, Roh Kudus pun. Karena setiap anak, waktu kita terima Tuhan, pemberian pertama yang Tuhan beri di dalam keselamatan itu apa? Roh Kudus. Jadi waktu kita menderita, Roh itu kan ada di dalam kita kan? Roh itu pun juga tengah menderita, saudara-saudara. Dia sangat mengerti, makanya di Roma 8 ayat 28, karena kita sudah sangat bisa berdoa, Dia yang menaikkan doa kita kepada Tuhan. Karena dia mengerang, artinya dia jadi membela Tuhan. Bapak, lihat anak ini, aku tahu, kasihani dia. Jadi menjawab. Jadi kurang lebih, tapi Roma yang kita baca menegaskan, walaupun kamu marah-marah sama Tuhan. Walaupun kamu merasa kamu ditinggalkan oleh Tuhan. Kamu tetap anak-anakku, kata Tuhan. Kamu tetap anak-anak Allah. Kita tetap anak-anak Allah. Dari mana? Karena Roh Allah yang menyaksikan itu di ayatnya yang ke-16. Roh Allah yang di dalam kita mengatakan, kita tetap adalah anak Allah. Jadi proses adopsi kita yang jatuh dari berdosa, yang dari keterbuangan, diadopsi oleh Tuhan menjadi anak-anak Allah, tidak dinihilkan hanya karena kita mengeluh kepada Tuhan. Hanya karena kita meratap pada Tuhan. Jadi sekarang saya ingin mengatakan, penderitaan saudara tidak menghapuskan adopsi Tuhan dalam hidup kita. Allah nggak absen, Roh Kudus menyaksikan kita anak Allah. Dan satu hal yang pasti, ingat kita nggak terbuang. Kita mungkin merasa kita terbuang, seperti yang dialami Mazmur. Seperti yang dialami oleh Ayub. Tapi fakta real sebenarnya di balik itu, Allah tidak pernah membuang kita. Kitanya aja yang punya perasaan. Makanya bersandar terus pada firman Tuhan. Jadi berarti artinya itu apa? Kalau kita sekarang jangan menginterpretasikan bahwa yang namanya penderitaan itu sama dengan peninggalan, ditinggalkan. Jadi jangan diinterpretasikan seperti itu ya. Maka kita akan melihat dua pasal yang kita baca. Ada perbandingan. Mazmur 88 berakhir dengan kegelapan itu adalah temanku. Nggak ada positifnya. Tapi kita baca di Roma 8 mengatakan Allah itu dekat dengan kita. Mengatakan apa? Dalam kesunyianmu. Allah itu real. Saya merasa Allah itu real ketika saya tengah menderita. Daripada waktu saya lagi sukses. Lebih real. Saya merasa doa saya itu lebih jujur daripada hadapan Allah. Enggak lip service. Dan saya tidak merasa, dulu merasa tapi sekarang tidak merasa lagi. Bahwa penderitaan yang saya alami. Atau yang saudara tengah alami. Kalau tadi keheningan tidak sama dengan asumsi. Maka penderitaan tidak sama dengan peninggalan. Kita ditinggalkan oleh Allah. Jangan pernah merasa begitu. Yang ada adalah kemarin kalau kita ingat seminar, oleh karena kita mesti mengejar sesuatu, ada penderitaan, pengen kesenangan 3P, maka reaksinya kita adalah satu. Mungkin kita bertobat, tapi kemudian yang paling sering adalah kita meninggalkan firman Allah. Kita pikir Allah meninggalkan kita.
Tapi kita yang meninggalkan Allah. Kita gantikan kembali dari dalam dua jalan antara firman Tuhan dengan keeksisten kita. Kita gantikan sesuatu yang seakan-akan bisa menghibur kita sesaat. Apakah itu nonton TV, kemudian ikut dalam komunitas-komunitas, saya suka olahraga, saya merasa itu menggantikan, mengurangi rasa stres, whatever. Tanpa kita sadari, kita yang meninggalkan Allah. Itu sebabnya Allah mengatakan, Ayub tidak meninggalkan Allah walaupun dia marah. Pemazmur tidak meninggalkan Allah walaupun dia merasa kegelapan itu satu-satunya temannya. Karena dia menulis begitu banyak mazmur yang lain. Jadi saat ini, roh Allah yang ada di dalam kita, tengah apa? Secara aktif menjadi penyambung kita ke Tuhan, menceritakan penderitaan kita. Jadi artinya itu apa untuk masa depan kita? Jawabannya cuma satu yang didapatkan dari Roma. Selalu ada jalan keluar dalam pergumulan. Kalau kita yakin selalu ada jalan keluar, itu berarti selalu ada pengharapan. Dan pengharapan akan Tuhan, itu pasti. Itu ditulis di dalam Roma yang tadi kita baca. Saya tidak usah mengulangi yang satu-satu ya. Tapi coba kita baca sebentar aja ayatnya yang ke-24 dan 25 di Roma. Sudah ketemu? Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihat. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi Tuhan izinkan bukan hanya untuk menjadi orang yang hebat, untuk menjadi mengasahkan kasih anugerah. Tuhan tengah melatih kita untuk tekun di dalam firman Tuhan, di dalam pengharapan. Ibrani 11 ayat 1, itulah bukti iman. Mengharapkan sesuatu yang belum kita lihat, belum kita rasakan, belum kita terima. Itu iman. Makanya pengharapan, kita harus punya pengharapan ya. Pengharapan bukan hanya berarti mudah-mudahan ya, semoga. No. Aku yakin sekarang aku belum terima. Tapi nanti aku akan melihat. Itu yang Tuhan kasih lihat. Pernah saudara mengharapkan sesuatu terus rasanya pengen angkat tangan karena nggak dapat-dapat? Biasanya waktu masih usia remaja, waduh pengen punya pacar. Sok seleksi, anak sini sekali. Kita harus seleksi ya, karena kan kemarin sudah diajarin SQ. Tapi terus nggak dapat-dapat. Wah, pengharapannya putus. Akhirnya datanglah satu godaan, lain iman kita masuk. Oh doaku dijawab, no. Kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ada pengharapan itu rasanya hilang. Jadi apapun kita asal. Bukankah itu kembali sama dengan tadi kita yang meninggalkan Tuhan. Karena kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Jadi itu loh yang Paulus tengah pengen ngajarkan. Pengharapan orang Kristen itu beda. Belum kelihatan. Walaupun kamu nangis, teriak-teriak. Tapi kamu tetap berakar karena kamu tahu ada kepastian di dalam penderitaan kamu. Roman ada 4B ya. Saudara pernah tahu kapan, siapa yang di sini suka tidurnya malam? Begadang. Saya tidurnya malam. Kemarin saya tidur baru jam 3:30 pagi. Dan kemarin sebelumnya lagi jam 3. Kenapa? Baru saya perhatiin, kadang-kadang saya keluar kamar, bukan yang kemarin, tapi di rumah. Kalau saudara mau tahu gelap-gelapnya malam, itu adalah saat ketika fajar mau mulai muncul. Nggak percaya nanti malam spesial melean. Tunggu jam waktu fajar mau muncul, lihat ke langit. Apalagi kalau mama tidak ada lampu di sekitar, itu loh yang namanya betul-betul gelap. Pertanyaannya, waktu begitu gelapnya, bisa nggak gelap itu membatalkan fajar itu muncul? Nggak bisa. Ya kan? Nggak kan bisa, fajar itu akan muncul. Jadi itu kekelaman yang paling besar. Jadi waktu kita malam, aduh kapan ya pagi, segera datang. Pagi itu akan datang karena fajar itu nggak bisa dihentikan, maka kita belajar 4B. Singkat aja. Pengharapan bukan angan-angan. Kita mikir, itu kan katanya. Itu kan menurut kamu. No,
Alkitab mengatakan dengan jelas, kalau saudara rajin baca Alkitab, pengharapan kita di dalam Tuhan, ada mahkota yang disediakan. Itu bukan sekedar angan-angan, bukan sekedar impian. Kan istilahnya ada usaha, saudara melakukan sesuatu. Usaha saudara itu adalah penderitaan sekarang. Hasilnya pribadi yang tangguh. Hasilnya tidak mengeluh kesah. Hasilnya memberkati orang. Hasilnya adalah aku menderita sekarang, tapi aku tahu kemuliaanku nanti. Itu pasti jaminannya. Itu reformasi hati kita. Kita berakar pada janji Allah, karena Allah bukan pembohong. Kalau Allah kita tuh pembohong memberi janji palsu, PHP. Allah tidak pernah memberikan PHP. Kalau Allah itu PHP, jangan jadi orang Kristen. Karena apa juga? Karena pengharapan, kenapa kita tuh pasti? Karena itu berpusat pada kebangkitan Kristus. Allah bangkit dari kematian, dia tahu Allah sudah tidak meninggalkan, kebangkitan Kristus, itu memberikan pengharapan itu pasti. Allah bilang, aku menyediakan rumah bagi engkau di surga. Pasti. Pengharapan membuktikan, tadi yang saya bilang Ibrani 11 ayat 1, bukti itu adalah iman. Jadi kalau kita ada pengharapan yang pasti walaupun nggak dilihat. Kalau sudah lihat itu namanya bukan pengharapan karena sudah terdapatkan. Saat ini mungkin yang tengah bersuka cita, saya sangat kehilangan kedua kakak saya. 6,5 bulan, 2 kakak saya meninggal. Tapi sekarang waktu mereka masih hidup, punya pengharapan bertemu dengan Tuhan. Sekarang yang mereka masih punya pengharapan nggak? Enggak. Karena sudah mendapatkan. Sekarang tinggal saya yang mengharap. Jadi sesuatu yang belum kita lihat, kita harapkan. Tapi itu pasti. Maaf saya terpaksa pakai bahasa Inggris karena waktunya mepet. Jadi pengharapan saudara harus selalu ingat. Yang dimasukkan di dalam Roma. Tidak membatalkan penderitaan saudara. Jadi jangan mimpi kosong kalau saudara berharap. Aku akan masuk surga. Aku terima janji Allah, maka aku harus merdeka dari segala penderitaan. Pengharapan tidak akan membatalkan sakit saudara. Saudara sakit, aku berharap untuk sembuh. Itu secara fisik. Berharaplah aku sakit, tapi Tuhan jangan sampai imanku yang sakit. Pengharapan itu penting. Karena pengharapan justru memberikan penderitaan kita memiliki sebuah arti, sebuah makna. Kapan saudara menghargai kesehatan? Hanya kalau saudara pernah jatuh sakit parah. Betul nggak? Ya kan? Your pain gives meaning. Jadi kemudian pengharapan itu melatih kita untuk terus bertekun di dalam iman. Pengharapan dan penderitaan itu bagian iman dan bagian dari pemuritan. Kemarin di dalam seminar saya bilang apa? Ada realita dalam hidup kita. Pemuritan dan pembentukan itu setiap hari. Ingat kemarin, peperangan rohani setiap hari. Tapi pengisian roh itu setiap hari. Ini hasil jawabannya. Menanti dengan tekun setiap hari walaupun doa saudara belum dijawab. Itu adalah bagian dari iman dan pembentukan. Itu sebabnya saya mohon kepada saudara-saudara, jangan mengukur kasih Tuhan hanya karena saat ini kita tengah menderita. Jangan mengukur kasih Tuhan hanya dengan kesedihan kita. Tapi ukurlah kasih Tuhan dengan memandang harga kayu salib. Dengan memandang kubur yang kosong. Itu loh kasih Tuhan pada kita. Amin. Jadi kita akan melihat seperti yang kita akan melihat kalau saudara sekali lagi Tuhan in control. Artinya kesimpulannya Tuhan itu mengontrol situasi saudara. Mengerti emosi kita. Jadi kalau saat ini kita merasa seperti kita masih di Mazmur 88, pertanyaan saya, masihkah saudara percaya akan ke Roma 8? Ngerti maksud saya? Kalau saat ini situasi Anda sama dengan Mazmur 88, apakah saudara bisa percaya dan memegang Roma 8 sebagai janji Tuhan? Pemahaman. Saya nggak tahu.
Ataukah saudara terus-menerus ingin hidup di dalam Mazmur 88? Ada jawabannya. Kalau kita lihat, Mazmur 50 ayat 15 mengatakan apa? Tuhan bilang, berserulah kepadaku di dalam kesesakan. Aku akan meluputkanmu dan engkau akan memuliakan aku. Saudara percaya itu? Bahwa Tuhan akan meluputkan kita? Kalaupun sampai hari kita meninggal, kita belum melihat yang namanya terang itu. Pada waktu kita tutup mata, janji Tuhan itu digenapi. Gak enak ya khotbahnya hari ini ya? Ya mau diapain, faktanya begitu. Jadi kembali lagi, kita simpulkan terakhir. Mazmur 88 ayat 1-18, Tuhan mengizinkan kita untuk berkeluh kesah. Harusnya hati kita mengatakan, how great thou art. Luar biasa Tuhan kita, memahami kita. Silahkan, monggo. Datang pada Tuhan dengan kemarahan saudara. Datang pada Tuhan dengan kesedihan saudara. Datang pada Tuhan dengan protesnya saudara. Tuhan tidak akan menceples saudara. Tuhan menyambut. Ngerasa nggak sekarang betapa Allah mengasihi kita? Kita lihat di dalam Roma karena Tuhan bilang, aku ngerti, aku paham. Karena roh yang kutempatkan di dalam hatimu. Saat ini telah sudah menaikkan deritamu ke aku dan aku melihat. Dan jangan khawatir, kamu akan keluar sebagai pemenang. Dan kamu akan memperoleh hadiah yang aku sudah janjikan. Karena di dalam pengharapan, kemuliaan itu sifatnya jaminan yang pasti, walaupun belum terlihat. Maka sebagai penutup, saya hanya ingin mengeluarkan satu kalimat. Satu kalimat. Anggap ini saudara di dalam kegelapan. Raih tangan saudara menjangkau Tuhan. Dan Tuhan hanya mengatakan, bertahanlah. Sedikit waktu lagi. Hold on a little longer. Karena ada upah yang menantikan. Upahmu itu sudah tersedia. Bersabar. Jadi tangan saya teriak naik Tuhan. Tuhan bilang, aku akan menyambut tanganmu Mona. Sabar. Bertekun. Karena ada upah yang menanti engkau. Kemuliaan di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ini yang doa syafaat yang mana ya? Oh, iya. Mari kita masuk di dalam doa. Hamba-Mu sudah selesai bicara Tuhan. Hamba-Mu tidak tahu situasi yang tengah dihadapi oleh anak-anak Tuhan di tempat ini. Tapi kami bersyukur memiliki Allah yang mengerti kami. Kami bersyukur mengerti kebesaran Tuhan. Transformasi hati kami Tuhan. Reformasi hati kami. Sehingga kami tidak hanya melihat kegelapan. Tapi kami melihat terang yang Tuhan sudah janjikan. Dan selalu bertekun di dalam pengharapan akan kemuliaan yang akan kami dapatkan. Ampuni kami jika kami sering mengikuti hawa nafsu kedagingan kami. Kami seringkali lari ketika kami menderita. Kami sering melampiaskan dengan hal-hal yang menghabiskan banyak waktu daripada duduk diam mencari jawaban daripada Engkau. Tolong kami Tuhan. Biarlah kami terus bertahan karena kami tahu kemuliaan yang Tuhan janjikan sebentar akan kami dapatkan. Hari ini juga kami berdoa Tuhan untuk Munas GKRI yang akan diadakan pada tanggal 14 sampai 17 Oktober. Kiranya Engkau sendiri yang memimpin Munas ini Tuhan. Engkau mau menyingkirkan segala kepentingan pribadi. Dan mereka melihat Munas ini sebagai suatu wadah, suatu ajang. Di mana anak-anak Tuhan berkumpul, menyampingkan kepentingan pribadi. Tetapi mengutamakan kepentingan kerajaan Allah. Hamba berdoa untuk penyerahan anak bulan November.
Secara khusus hamba berdoa untuk orang tua yang akan menyerahkan anak-anak itu. Supaya mereka diingatkan kembali tanggung jawab mereka sebagai orang tua. Terhadap berkat yang Tuhan berikan dalam rupa anak. Mendidik mereka sejak dini. Untuk berakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk persiapan Natal 2025. Terima kasih Tuhan jika sekali lagi kami diingatkan kenapa Engkau datang ke dunia ini. Seluruh persiapan panitianya Tuhan juga akan turut serta bekerja. Hamba berdoa dan bersuka cita untuk semua saudara-saudara kami anak-anak Tuhan yang tengah merayakan ulang tahun mereka. Untuk Saudari Dita, Bapak Aditya, Saudara Richard, Saudara Irfan, Gabriel Octaviano, maupun Bapak Putut. Biarlah dengan bertambahnya usia mereka, iman mereka semakin mendalam kepada Engkau. Biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin memiliki hikmat dan mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup mereka. Biarlah bertambahnya usia, membuat mereka mencari dan lebih giat lagi, menghabiskan sisa hidup mereka untuk memuliakan dan membesarkan Injil Kerajaan Tuhan. Dengar doa kami yang jauh daripada sempurna ya Tuhan. Yang kami naikkan di dalam satu nama. Allahnya mengerti setiap keluh kesah kami. Allahnya mengerti desahan hati kami. Rintihan kami. Allah yang mengerti kami dan dengan memiliki kami memandang pada salib Kristus dan kubur yang kosong. Yesus Tuhan yang sudah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Thank you.